selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Masih tetap semangat untuk belajar, kan? Ya, hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, penjumlahan dan pengurangan pecahan ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita akan mencoba membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah penjumlahan dan pengurangan. Simak video ini dengan baik-baik ya, Nak. Ya, ini soal yang pertama. Mula-mula, sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Lalu, akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Pertanyaannya, berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Jadi, kita harus data dulu apa yang diketahui, kemudian kita lihat apa yang ditanya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Dari data di atas ini dapat kita ketahui bahwa isi akuariumnya adalah 1/6 bagian. Kemudian diisi lagi menjadi 5/6 bagian. Jadi yang terakhir adalah 5/6 bagian. Yang ditanya itu berapa bagian air yang ditambahkan? Tentu untuk mencari berapa bagian air yang ditambahkan, kita kurangkan setelah dia diisi, kita kurangkan dengan isi yang pertama. Nah, jadi 5/6 dikurang 1/6. Nah, kalau dia pecahan biasa, penyebutnya itu sama, maka langsung dikurangkan saja. 5 dikurang 1, yaitu 4. Sehingga bagian air yang ditambahkan itu adalah 4/6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan membagi sama antara pembilang dengan penyebut, yaitu kita bagi dengan 2. Nah, jadi kalau 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi, atau sama artinya juga dengan menambahkan 2/3 bagian. Paham ya, Nak, cara menyelesaikannya? Jadi, setelah diisi, kita kurangkan dengan yang isi pertama. Soal nomor 2. Ibu membeli 1 kantong santan, lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Jadi 1 kantong santan, 4/7 bagiannya itu sudah digunakan untuk memasak. Jadi kita data dulu ya. Yang pertama diketahui, ibu membeli 1 kantong santan. Lalu yang digunakan berapa? Yang digunakan 4/7 bagian. 4/7. Sisa santan yang dimiliki ibu, itu yang ditanya ya. Berarti 1 dikurang yang digunakan. Kalau digunakan berarti dia berkurang kan? Jadi 1 dikurang 4/7. Jadi, karena kita lihat di sini penyebutnya 7, maka langsung saja 1 itu kan hasil dari pembilang dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi contohnya itu adalah 7/7. 8/8 juga itu hasilnya 1. 9/9 juga hasilnya 1. Jadi karena ini penyebutnya sudah 7, ibu langsung saja 7/7 supaya lebih mudah mengurangkannya. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, langsung kita kurangkan saja pembilangnya. Jadi 7 dikurang 4. Maka 3/7 bagian. Jadi sisa santannya itu adalah 3/7 bagian. Oke. Nah, contoh yang berikutnya.
Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5 kilogram salak dan 1,75 kilogram jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Yang ditanya adalah seluruh buah. Nah, kita data dulu ya. Berarti yang diketahui itu adalah ayah membeli salak 2,5 kilogram. Kemudian yang jeruknya 1,75 kilogram. Yang ditanya adalah berat seluruhnya. Kalau berat seluruhnya berarti kita jumlahkan. Nah, sekarang karena ini ada pecahan apa nih nak? Pecahan campuran. Kemudian sedangkan di sini ada pecahan desimal. Jadi kita pikirkan dulu, kira-kira kemana kita ubah? Kemana lebih mudah diubah? Lebih mudah mengubah ke pecahan desimal. Jadi kita ubah ke pecahan desimal. Jadi nak, setengah itu sama artinya dengan 0,5. Maka di sini ibu buat di sini. Setengah itu sama dengan 0,5. Ya. Sehingga 1/2 kilogram ditambah 1,75 kilogram itu sama artinya dengan 2,5. Karena ini tadi kan 0,5. Jadi 2,5 kilogram ditambah 1,75 kilogram. Jadi kita jumlahkan biasa. Bersusun ke bawah. Di sini kena kosong, ini sama artinya dengan 0. 0 tambah 5, 5. 5 ditambah 7, 12. Naik 1. 1 ditambah 2, 3. Ditambah 1, 4. Jadi, penjumlahan 1/2 kilogram ditambah 1,75 kilogram itu 4,25 kilogram. Ya. Pokoknya ubah saja kemana lebih mudah. Ke desimal kah atau ke pecahan campuran. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya nak. Ibu bacakan, sebuah bak mandi mula-mula terisi air 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air di dalam bak tersisa 40%. Berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Nah, kita data dulu ya. Yang diketahui itu adalah isi mula-mula bak mandi. Isi mula-mulanya berapa? 3/4 bagian. Terus setelah digunakan mandi, sisanya itu adalah 40%. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa bagian air yang digunakan Arif? Nah, tentu untuk mengetahui bagian yang digunakan Arif adalah isi yang pertama dikurangkan sisa. Ya, di sini berarti 3/4 dikurang 40%. Jadi, sekarang kita ubah kemana lebih mudah? Kita ubah ke persen saja ya. Nah, kalau kita ubah ke persen, berarti menjadi per 100. Nah, kira-kira 4 ini kita kali berapa supaya 100? 4 kali berapa 100? Nah, ternyata 4 dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilang harus dikali 25. Jadi, 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25, 100. Sehingga 75/100 itu adalah 75%. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangannya. 3/4 dikurang 40%. Berarti tadi yang 3/4 itu berapa? 75%. Jadi 75% dikurang 40%. Maka hasilnya adalah 35%. Jadi jawabannya 35% ya nak. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu. Sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu? Nah, di sini perlu kita ketahui ya.
harus kita catat apa yang diketahui dan kita harus paham sama pertanyaannya. Jadi di sini kan Andi membawa 1/3/4 meter tongkat. Nah, sedangkan Bayu membawa 2,25 meter lebih panjang. Lebih panjang berarti punyanya si Bayu itu adalah punya Andi ditambah ini yang lebih panjangnya. Oke, maka menjawabnya itu adalah karena di sini kan berapa jumlah milik Andi dan Bayu, berapa meter kalau mereka ditambahkan. Nah, berarti ini punyanya si Andi. Ini punyanya si Bayu. Jadi punya si Bayu itu adalah punya Andi ditambah 2,25. Jadi ingat tadi, 3/4 itu kalau dijadikan persen adalah 75%. Seperti soal nomor 4, 75%. Nah, 75% itu sama artinya dengan 75/100. Nah, 75/100 kalau kita ubah ke desimal itu sama artinya dengan 0,75. Sehingga 1/3/4 sama artinya dengan 1,75. Ditambah ini 1/3/4 tadi 1,75. Ditambah 2,25. Jadi 1,75 ditambah 4. Jadi ini kita jumlahkan ya. 1,75 ditambah 2,25. Ayo kita kita jumlahkan sama-sama. 5 ditambah 5 10 naik 1. 1 ditambah 7 8. 8 ditambah 2 10 naik 1. Di sini 4,00. 4,00 itu sama artinya dengan 4. Ya. Jadi 1,75 ditambah 4. Karena kan yang tadi pertanyaannya itu milik Andi dan Bayu. Jadi Andi dan Bayu. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 1,75 ditambah 4. Karena nggak ada komanya ya, langsung aja tambah. Ini 5, ini 7, kemudian ini 5. Jadi 5,75. Nah, anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita. Ibu berharap kamu bisa memahami materi ini dengan kamu membahas soal yang ada di dalam buku paket kamu. Tetap semangat ya, Nak. Bye-bye.